Udah nunggu-nunggu ini datang, jadi hari ini bakal unboxing. Kalian udah tahu ini apa pastinya, sambil ngobrol-ngobrol santai sama kalian semua. Nonton ya. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kita pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan menuju financial independence. Di channel ini kalian akan menemukan konten-konten seputar keuangan, karir, family finance, personal finance, juga cerita journey perjalanan kita menuju financial freedom di usia 35 tahun. Jadi kalau kalian suka konten-konten yang ada di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalain lonceng supaya YouTube bisa kasih tahu kalian kapan akan ada video baru lagi dari kita. Ya, jadi video ini video kedua setelah Lebaran, udah masukin 2 minggu setelah Lebaran, dan buat gue dan Clau banyak hal yang udah berubah dari sisi kantor ya. Kalau gue saat ini udah back to office, jadi udah ada split 50-50 di rumah di kantor gitu, dan jadwal makin agak challenging untuk bikin konten karena harus bagi waktu lebih detail lagi dengan kantor. Jadi merasa sih beberapa minggu ini kurang catch up gitu sama kalian, kurang cerita tentang apa yang lagi ongoing sama kehidupan kita masing-masing. Jadi di video ini kita mau kasih kalian beberapa big updates tentang kehidupan kita. Totally unscripted kali ini, totally nggak ada pointers apa-apa. Jadi mudah-mudahan kalian bisa enjoy ngobrol ngalor ngidul sama kita 15 menit, 20 menit ke depan. So here are our updates. Update yang pertama adalah gue udah kembali ke kantor. Jadi tadi udah di-mention sedikit di awal, tapi belum detail. Jadi saat ini di kantor yang sekarang udah mulai ada arrangement. Ada hari-hari di mana kita harus ke kantor, ada hari-hari di mana kita boleh working from home. Meskipun masih kebanyakan working from home sih, karena hari di kantornya sebenarnya cuman efektif sebulan tuh cuman perlu 6 hari ada di kantor. Cuman ya namanya working from office, seperti teman-teman yang sudah working from office, mungkin beberapa dari kalian tahu rasanya commuting lagi, tahu rasanya harus macet-macetan lagi, harus nunggu kendaraan dan segala macam. Jadi lumayan capek gitu ya, dan waktu untuk konten emang berkurang karena commuting itu. Tapi juga at the same time, kalau teman-teman notice mungkin beberapa minggu sebelum Lebaran gue suka bikin konten journey perjalanan pulang, perjalanan pergi kantor, cerita-cerita sama netizen. Kelihatannya kalian suka format itu di Instagram. Jadi ya gue masih menyesuaikan gimana bisa share, tetap sharing, tetap berbagi pengalaman, tetap berbagi cerita sama teman-teman. Juga lagi ada big project kayak di kantor ya. Jadi itu juga bikin sibuk ya, walaupun work from home juga, tapi load kerja di kantornya lagi banyak banget ya. Iya sih, ada beberapa project yang gue belum bisa ceritain, tapi kalian bisa nikmatin nanti, karena ini project akan sifatnya publik ya, bisa dilihat teman-teman, bagian dari employer branding kantor lagi dikerjain dan bakal jadi sesuatu yang seru banget, jadi kalian tungguin aja projectnya. Oke, itu tadi dari Sam. Kalau dari saya, big news-nya adalah saya udah nggak lagi kerja di corporate. Gitu. Ya, jadi sebenarnya bukan karena nggak mau jadi karyawan lagi gitu, justru masih mau jadi karyawan, tapi karena ada satu dan lain hal eksternal ya, jadi di luar kontrol saya, jadi nggak lagi kerja di kantor. Masih nyari-nyari kerja lagi, tapi ya tadi itu karena sekarang kesibukannya itu udah beda banget gitu kayak dulu ya, karena Sam juga semakin sibuk di kantor, someone has to manage the social media gitu, karena ini lagi growing banget juga gitu, dan ya itu tadi kita tetap mau handle semuanya ini sendiri gitu, karena pasti beda sesuatu yang kita pegang sendiri sama sesuatu yang kita yang kita kerjakan, serahkan ke pihak ketiga gitu ya, itu pasti beda touch-nya gitu. Dan untuk sementara ini karena ini masih growing gitu ya, jadi kami benar-benar mau bikin sosial media ini our personal thing gitu, jadi everything is our personal touch gitu ya. Mungkin nanti gitu kalau udah nggak tahu ya suatu hari nanti udah lebih besar dari ini gitu atau gimana ya, mungkin akan hire staff atau gimana, tapi untuk sekarang semuanya masih kita sendiri. Jadi ya bikin skripnya sendiri, bikin konten plannya sendiri, ngedit sendiri, syuting sendiri, semuanya sendiri gitu. Nah, karena itu juga jadinya sekarang walaupun masih nyari-nyari kerja lagi, tapi udah lebih
picky. Yang pertama ya tentu saja tidak bisa dipungkiri karena secara kondisi finansial sekarang sudah jauh lebih mapan gitu ya. Ya dana darurat dan sebagainya juga sudah siap, jadi sudah siap gitu ya. Sehingga ya udah nggak mesti buru-buru cari kerjaan, walaupun ya sama seperti karena selama ini ngantor 10 tahun lebih ngantor karyawan. Mindsetnya ya karyawan itu settle, maksudnya karyawan itu stabil ya gitu. Jadi sekarang tuh kerja sendiri tentunya ada rasa was-was gitu. Ya tapi tadi itu mau balik ke corporate masih udah coba apply tapi belum ada yang sesuai gitu ya. Karena sekarang tetap maunya pilih yang nomor 1 work-life balance gitu. Work-life balance itu apa? Ya syarat utamanya adalah harus work from home 100. Ya mungkin nggak 100% lah ya, tapi most of the time gitu ya. Normanya atau standarnya adalah work from home gitu. Karena tetap harus ada yang antar jemputin Hana on time. Kita juga nggak mau Hana di daycare terus karena papa mamanya sibuk ngantor dari office gitu ya, terus jadinya dijemputnya telat terus gitu. Kita juga nggak mau gitu. Jadi ya inilah work life balance kami gitu. Walaupun saya pun masih kerja sendiri ya. Sekarang berarti kan support sosial media ini, jadi admin iya, jadi content planner iya, jadi accounting iya gitu ya. Tapi at least kalau kerja sendiri seperti ini, Hana nggak akan pernah telat dijemput gitu, karena ya udah saya jam 5 tutup laptop bisa langsung jemput Hana di daycare. Ya tapi ya. Jadi tidak hanya papa sepeda, Hana juga punya mama sepeda sekarang. Ya, sekarang kalau naik sepedanya makin lancar. Ya itulah. Ya doakan aja yang terbaik, mudah-mudahan kalau memang nanti suatu hari ada jalannya gitu ya, ketemu pekerjaan di corporate yang memang sesuai dari style kerjanya gitu ya, mungkin akan balik lagi ke corporate, tapi untuk sementara ini saya kerja di rumah sendiri. Ini bosnya. Enggak lah, kita satu tim sama-sama saling menjadi bos. Gue juga dibosin sama dia. Oke, update berikutnya adalah financial update. Jadi seperti teman-teman tahu, kita punya goal untuk sama-sama bebas finansial di usia 35. Nah, bebas finansial kita ini definisinya adalah kita tidak lagi perlu bekerja untuk hidup, tapi kita bisa, kalau kita memilih, kita bisa untuk hidup hanya dari hasil investasi kita aja gitu. Nah, hitungnya gimana? Hitungnya pakai 4% rule. Kalau kalian penasaran sama 4% rule apa, kita akan taruh videonya di sini supaya kalian bisa belajar sendiri. Ya intinya ada cara ngitungnya gitu. Dan dari hitung-hitungan kita, tadinya kita predik kita bakal achieve financial independence di usia 35. Kita usia berapa tahun ini? 33 ya? Nanti akan masih 32, akan berulang tahun 33. Akan berulang tahun yang ke-33 di tahun ini. Jadi 2 tahun lagi harusnya di 2024. Tapi lihat-lihat dari progres nabungnya gitu ya, puji Tuhan juga kayaknya sih kita bisa achieve itu lebih cepat. Saat ini progres kita udah sekitar 80%. Jadi kemungkinan besar by end of this year kita udah mencapai bebas finansial. Nah, apakah setelah itu akan banting surat resign? Nggak tahu. Belum ada dorongan yang besar untuk resign. Tadi kan teman-teman udah dengar cerita Klau ya. Klau saat ini udah semi retired gitu. Meskipun sibuk banget juga sebenarnya. Jangan dikira manage ngadmin sosial media cuman ngepost doang loh ya. Ini banyak banget kesibukan di baliknya. Managing klien, bikin invoice, bikin script YouTube, dan lain-lain gitu ya. Jadi sebenarnya kesibukannya kalau gue liatin kan kerja di rumah nih, ya sama aja kayak orang kantor biasa gitu. Tapi 8 to 5 ya. 8 to 5 gitu. Sambil nyolong-nyolong vakum, ngepel kalau lagi sempet. Bener. So sambil nyolong-nyolong masak ya, jadi ya sama kesibukannya sebenarnya. Nggak berarti kerja sendiri terus nyalon dan nonton Korea sepanjang hari ya. Nggak tahu ya, mungkin kalau ada orang seperti itu. Tapi kalau untuk saya ya berasanya sama sesibuk kantor yang dulu gitu. Sama. Tapi lebih fleksibel dari segi waktu. Iya. Nah jadi karena sekarang Klau udah lepas dari corporate, nanti apakah ya kita udah bisa ngeliat lah kira-kira kehidupannya setelah corporate akan seperti apa. Cuman tinggal ya butuh apa ya, keyakinan, keberanian untuk pull the trigger gitu ya. Apakah nanti once we achieve 5 akan pull the trigger, we don't know gitu ya. Dan ya kita cuma pengen sharing aja sih ini sama kalian. Dan sekali lagi mau nyemangatin buat teman-teman yang lagi dalam journey menuju financial independence, it's possible.
Mungkin nggak semuanya bisa achieve di usia 33, 35, but again that's just a number ya. Kalau kalian achieve di usia 40 pun that's still early. Kalau kalian achieve di usia 50 pun that's still early, karena usia retirement di Indonesia kan usia 58. Jadi poinnya bukan kapan achieve-nya, tapi kalau kalian sekarang lagi menabung dan pengen mencapai bebas finansial lewat jalur karyawan, we just want to show you that it's possible. Kita dalam journey itu, dan I think this year will be our year. Ya, karena kami berdua itu purely karyawan gitu ya, walaupun tidak bisa dipungkiri, ya puji Tuhan karirnya memang bagus gitu ya. Sebelum umur 30 kita berdua udah sama-sama udah manajer di perusahaan multinasional. Ya tentunya ada kerja keras di situ, tapi di other 50% tentu saja ada berkat karunia Tuhan ya, kebaikan tangan Tuhan gitu. Ya dan tapi bisa dibilang dari portfolio yang kita punya sekarang, rumah ini, mobil ini, semuanya itu dibeli dengan gaji karyawan gitu. Dan itu bisa gitu ternyata. Tentunya harus mengatur pengeluaran gitu ya, diatur, dibudgetin, memanage uang dengan baik. Di satu sisi tentunya juga kita harus ya kejar karir gitu ya, memperbesar pemasukan gitu. Dan ya along the way banyak sacrifice yang sudah kami berikan gitu ya. Maksudnya kalau mungkin teman-teman dengar video hari ini mungkin mudah-mudahan jangan sampai message yang didapat itu jadi iri atau jealous gitu, atau enak banget dia bisa begitu. Enggak gitu, karena ini perjalanan itu udah 10-11 tahun gitu. Kita mulainya juga dari minus. Saya dari keluarga sandwich generation, harus bayarin utang orang tua awal-awal bahkan dari sebelum kerja gitu. Dari berapa persen dari gaji dipakai buat nyicil kartu pas kredit? Di kerjaan pertama setelah kuliah itu 50-60% itu buat support orang tua, termasuk buat nyicilin utang-utang mereka gitu. Dan nabungnya paling cuma bisa 10%, 15% gitu ya. Jadi ya itu ada journey-nya gitu, jangan cuma dilihat hari ininya gitu, karena journey ke belakangnya itu panjang gitu ya, 10 tahun lebih gitu. Saya udah kerja dari sejak SMA, kuliah pun juga sambil kerja gitu. Jadi semua yang kami punya hari ini, puji Tuhan, semuanya hasil gaji karyawan gitu ya, dan nabung gitu. Ya tadi rumah, mobil, nikah semua pakai budget uang sendiri, berhasil ngelunasin utang orang tua itu ya pakai hasil gaji sendiri gitu. Jadi ya bersyukur banget untuk hari ini, tapi mudah-mudahan message yang didapat teman-teman bukan jadi ngiri-ngirinya atau enak banget udah umur 30 udah kayak gini, enggak, bukan ke arah situ, tapi maksudnya kita justru mau semangatin bahwa bisa gaji karyawan, jalur karyawan mencapai financial independence itu bisa gitu. Tapi tentu saja bukan berarti juga pasti tercapai gitu ya gitu. Pasti karena ada prosesnya, ada journey-nya, ada usahanya di situ gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin terinspirasi juga untuk bisa mencapai kebebasan finansial, ya semangat, fighting. Iya. Tadi itu ya, jadi kita harus atur pengeluaran juga dengan frugal living. Di satu sisi juga kita tentunya harus memperbesar pemasukan gitu ya, dengan bekerja sebaik-baiknya, mengejar karir sebaik-baiknya. Dan memperbesar tingkat tabungan tiap bulannya gitu ya. Jadi terus dihemat pengeluarannya, ditingkatkan pendapatannya, jadi savingnya itu juga bisa dimaksimalkan. Sesimpel itu sih, nggak ada jalur cepat jadi kaya gitu ya, nggak ada jalur instan atau magicnya, semuanya itu ya number gitu, matematik. It's all just math. Mungkin buat bayangan juga buat teman-teman yang baru kenal kita, jadi kita mulai kerja itu tahun 2011, udah 11 tahun berarti kita kerja ya, dan ya dalam perjalanan kerja itu kira-kira kalau aku tuh dapat promosi jadi manajer tuh di tahun kedua kerja. Kalau Clau itu kalau nggak salah sekitar 3 tahun. Tahun ketiga gitu. Kalau kalian pengen tahu lebih detail soal perjalanan karir kita udah share juga di video ini yang soal karir jadi kutu loncat atau jadi setia. Nah, karena bener-bener beda perjalanan karir kita masing-masing. Terus tahun 2019 itu aku mulai ngonten di Instagram, dan tahun 2020 mulai ngonten di YouTube. 2021 YouTube mulai naik, baru mulai ada income dari YouTube itu kira-kira setahun terakhir.
Jadi meskipun kalian lihat hari ini, subscribernya 100.000, ada silver play button yang belum kita unbox sebentar lagi. Tapi ya sebenarnya journey yang kita lalui udah 10 tahun ke belakang tanpa ini semua gitu, dan benar-benar tanpa sosial media dan benar-benar kerja keras dan grace of God sih gitu kita ada di sini. Jadi buat teman-teman yang lagi berjuang, kita nggak mau taruh diri kita di panggung gitu ya, bahwa harus jadi kayak kita. Cuman kita cuman mau tunjukin bahwa dan semangatin teman-teman bahwa yang kita laluin hari ini sebenarnya bukan jalan yang luar biasa gitu. Kita tidak menang lotre, kita tidak menang investasi jackpot. Iya, kita nggak kemarin beli pas IPO beli sesuatu yang kemudian meroket harganya, beli kripto apa segala macam, nggak ada. Ada yang bilang kok waktu COVID kali kok banyak cash terus beli saham banyak gitu, terus untung banyak. Nggak juga gitu ya. Jadi benar-benar ini proses gitu, ini proses 10 tahun dan ayo yuk berproses juga. Kalau kalian lagi berkarir, semangat dan cintai proses, embrace the process, karena emang ya nggak ada jalur instannya gitu. Ini memang jalur pelan tapi pasti, jalur karyawan untuk kaya pelan-pelan. Kan kita sering pakai kata kaya gitu ya. Mungkin teman-teman juga kaya itu sesuatu kata yang rancu gitu ya. Harus hati-hati penggunaannya. Karena kaya itu definisinya buat tiap orang beda-beda gitu kan. Bill Gates kaya gitu kan. Siapa lagi, misalkan Raffi Ahmad kaya. Di komplek kami juga ada salah satu pejabat daerah gitu ya. Dan beliau kayaknya orang paling kaya di kompleks ini gitu, karena rumahnya paling besar gitu ya. Jadi ya itu kaya itu levelnya tuh banyak banget gitu ya. Maksudnya kalau kami dibanding sama ya Raffi Ahmad aja deh gitu, udah pasti ya nggak ada apa-apanya gitu ya dari segi aset, harta, kekayaan gitu. Tapi kenapa kami sebut tadi kami kaya, yaitu karena kami merasa kami kaya secara lahir batin gitu ya. Maksudnya cukupnya kami udah tahu. Cukup gitu. Kami tahu angka cukup kami itu di berapa gitu. Yang pasti angka cukup itu kami itu jauh di bawah apa yang dipunyain mungkin ya itu tadi ya bilioner dunia itu ya jauh lah di bawah itu gitu. Tapi buat kami ini cukup. Cukupnya kami ya buat kami ini udah cukup. Dan apa yang kami kejar berikutnya adalah ya itu tadi work life balance gitu ya, karena kami maunya kayak lahir batin gitu. Uang kalau dikejar terus nggak akan ada habisnya gitu ya. Harta nggak akan, kalau kita nggak berkata cukup gitu ya, nggak akan ada cukupnya gitu, karena akan kurang terus. Mau seberapa pun gitu akan kurang terus. Udah punya rumah gede, mau rumah yang lebih gede, udah punya mobil mewah, mau punya jet pribadi, nggak akan habisnya gitu kalau dikejar. Jadi ya udah kami belajar berkata cukup. Dan berikutnya adalah yang kami kejar yaitu tadi work life balance gitu, karena ya mau lebih banyak quality time gitu kan sama keluarga, sama anak. Terus juga kita mau sharing pengalaman hidup kami, siapa tahu bisa jadi berkat, bisa jadi inspirasi buat orang lain. Salah satunya melalui sosial media ini gitu. Dan as you know, kami juga ya itu tadi karena kami udah merasa cukup, kami benar-benar selektif ya terhadap klien-klien yang kami terima ajakan kerjasamanya gitu. Benar-benar untuk klien-klien yang memang brandnya kami percaya, produk yang kami percaya, dan kami yakin bisa memberikan nilai lebih buat para viewer, itu yang kami terima. Tujuan kami masuk di sosial media itu tujuan utamanya adalah untuk sharing dan untuk menjadi memberikan semangat gitu ya buat teman-teman. Terutama teman-teman yang karyawan gitu ya. Oke, momen yang ditunggu-tunggu. Udah sebulan lebih nongkrong di rumah. Jadi sebenarnya 100.000 itu sudah cukup bulanan ya. Lama ya, 2 bulanan lah kita dapat subscriber 100.000. Jadi thank you buat teman-teman yang sudah mensupport kami sampai 100.000 sampai hari ini. Nggak pernah nyangka bisa sharing-sharing kita ada 100.000 orang yang subscribe gitu. Itu kalau dikumpulin di GBK nggak masuk ya sebanyak itu. Terima kasih. Nah sudah dapat 100.000 orang yang subscribe, kita menunggu-nunggu dari YouTube kok nggak ada notifikasi gitu. Nah ternyata Sam yang menunggu-nunggu sih, bukan saya. agak ngarep. Ternyata proses verifikasinya tuh makan waktu dan kita perlu nunggu giliran lah. Jadi akhirnya gue kayak oke, submit ke YouTube, ngingetin gitu, kita udah nih, boleh nggak kita dapetin silver play button ya? Karena YouTube juga punya aturan, ternyata nggak sembarang orang yang
nggak sembarang channel yang udah 100.000 bisa dapat silver play. Misalkan channelnya itu repost channel orang lain, atau channelnya banyak copyright infringement, atau kontennya menyalahi aturan YouTube gitu, itu nggak dapat biasanya. Jadi kita juga agak deg-degan, kita selama ini ikut aturan apa enggak ya? Kayaknya sih ikut gitu, tapi gimana ya nanti kalau nggak dapat. Jadi gue sih lebih ke gue yang ini kalau biasa aja. Karena saya nggak ngerti, seperti biasa saya gaptek gitu kan, nggak ngerti apa YouTube, apaan itu ya silver play button kan nggak ngerti. Cuman kan memang saya Gitu. apa ya, udah lama main YouTube gitu, jadi ngerti. Dari 2020. Dari masih sendiri akhirnya Clau join di 2021 kan. Jadi ya akhirnya dapat info dari YouTube setelah kurang lebih seminggu submit gitu ya, dapat info sudah di approve. Begitu di approve dapat kode voucher gitu untuk ditukerin ke vendornya YouTube yang ngebikin si buttonnya ini gitu, plakatnya. Jadi begitu dimasukin ke website, oke, your plakat is on its way. Kurang lebih 2-3 minggu ya kita ngeliatin tuh perjalanan dari Amerika di shipping ya. Oh sudah masuk ke Korea Incheon, terus ke Hong Kong, kemana akhirnya Jakarta, terus akan tiba sore ini. Wah begitu tiba kalau yang terima gue lagi nggak di rumah. Terus ya udah ada yang ngebel lagi masak gitu kan, siapa nih gitu, aduh. Selama ini ngejogrok aja di samping, soalnya tadinya kita mau bikin live unboxing gitu, cuman ya seperti tadi kita ceritakan banyak life changes, banyak perubahan, jadi nggak sempat lagi. Dan ya udah akhirnya kita unboxing di sini. Anda siap? Oke. Mari kita buka. Tada! Ada busa-busanya. Aduh, supaya nggak kepentok. Terus ada surat dari YouTube. Wow. Katanya terima kasih, ya gitulah ya, dari Mbak Susan, CEO YouTube. Terima kasih Mbak Susan. Katanya selamat sudah mencapai milestone ini. Dari vendornya. Ini dari vendornya. Selamat dari Society Awards. Kemudian ada, presented to Samuel and Claudia for passing. Bentar kita buka dulu plastiknya biar gampang dilihat ya. Ini guys, seperti ini silver play button. Jadi namanya kalian bisa request gitu, misalkan mau pakai nama panggung nama atau nama KTP. Ini karena nama channelnya Samuel dan Claudia ya, kita seperti itu. Berat juga ya, jadi ini lumayan. Wow, saya masih speechless melihat ini karena baru pertama kali ngelihat guys, jadi gue juga gimana gitu. Thank you so much. Thank you guys, terima kasih. This is thanks to all of you. Ya, saya terharu. It means a lot. Thank you so much. Thank you so much. Ya, kira-kira gitu. Aduh, ini mantul ya buttonnya. Jadi kalian bisa melihat isi rumah kami. Banyak kue lebaran. Banyak kue lebaran dan berantakan. Oke, anyway, ya udah. Jadi gitu live update dari kita. Sam udah WFO, Claudia nggak ngantor. Nggak ngantor di corporate. Nggak ngantor di corporate. Financial independence mungkin tercapai tahun ini, dan 100.000 subscriber thanks to you guys. Silver play buttonnya udah nyampe dari YouTube. Sampai ketemu lagi. Kalau kalian belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe di bawah dan nyalain loncengnya supaya YouTube bisa kasih tahu kalian kapan kita upload video baru lagi. Thank you so much udah dukung kita sampai hari ini. Your support and your views every week means a lot. Look forward to seeing you again in the next video. Mudah-mudahan tetap bisa edukatif dan bisa informatif buat teman-teman semua. Stay safe and stay healthy. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.